Menjadi pengajar tuh gampang, nggak susah. Kalian cukup bermodalkan memahami sesuatu, lalu tinggal kalian sampaikan saja sesuai dengan pemahaman kalian. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang Pancasila. Tinggal kalian sampaikan aja, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah kita sebagai warga negara harus memiliki iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing dan selalu berperilaku baik di masyarakat. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian kalian jelaskan maknanya. Atau ketika kalian mau mengajarkan menghitung volume bangun ruang, kalian hanya menyampaikan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi, apakah hanya dengan seperti itu saja siswa bisa paham? Ya, sebagian dari mereka mungkin bisa paham, tapi masih banyak guru yang mendefinisikan paham itu sekedar hanya tahu, sehingga pemahaman yang diperoleh siswa tidak berkembang menjadi lebih mendalam. Padahal pengetahuan itu ada 4 dimensi, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Apakah keempat dimensi pengetahuan ini harus ada di setiap pembelajaran? Jawabannya ya harus ada, karena dengan keempat dimensi ini siswa bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Tapi sayangnya belum banyak pendidik yang paham dengan keempat dimensi ini. Dan untuk kalian calon guru, kalian wajib memahami 4 dimensi ini. Di video ini, kalian akan memahami secara mendalam tentang keempat dimensi pengetahuan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini yang akan selalu membagikan konten-konten edukatif lainnya. Setiap orang yang belajar sebenarnya tidak hanya memperoleh informasi, tapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna terhadap lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cardwell memperkenalkan 4 jenis pengetahuan yang esensial dalam proses belajar, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Keempatnya memiliki peran yang berbeda tapi saling melengkapi dalam membentuk pelajaran yang utuh dan fungsional. Pertama, ada pengetahuan faktual. Ini adalah jenis pengetahuan yang paling dasar yang mencakup terminologi, fakta-fakta spesifik, dan informasi yang dapat dihafal atau dikenali. Contohnya seperti mengetahui nama-nama tokoh pahlawan, rumus matematika, nama-nama negara, atau definisi suatu konsep. Pengetahuan faktual ini bisa disebut juga sebagai fondasi karena pengetahuan bermula dari fakta, dan ini menjadi awal untuk kita memahami hal-hal yang lebih kompleks dan lebih luas. Tanpa ada pengetahuan faktual, seseorang akan sulit mengembangkan keterampilan berpikirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap suatu konsep, prinsip, teori, dan hubungan antar gagasan. Ini adalah jenis pengetahuan yang membantu seseorang mengaitkan fakta-fakta yang terpisah menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Ya, sederhananya pengetahuan konseptual ini bisa dibilang gabungan dari beberapa fakta. Contohnya seperti bagaimana rantai makanan tersusun dalam ekosistem, di mana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Itu beberapa fakta yang membentuk ekosistem sawah. Pengetahuan konseptual juga memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu hal terjadi, lalu memahami struktur dan keterkaitan antar komponen dalam suatu sistem. Ketiga, pengetahuan prosedural. Ini berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu, dan pastinya ini mencakup pengetahuan tentang metode, teknik, aturan, langkah-langkah, dan kriteria untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Contohnya seperti mengetahui langkah-langkah dalam menyusun paragraf argumentatif, mengetahui cara menggunakan alat ukur jangka sorong dalam materi fisika, atau prosedur menggambar grafik dalam pelajaran matematika. Kalau di luar konteks akademik, pengetahuan prosedural itu seperti memasak, memperbaiki barang, atau mengoperasikan komputer. Keempat, yaitu pengetahuan metakognitif. Ini adalah pengetahuan tentang bagaimana berpikir dan belajar, dan bentuknya adalah kesadaran diri sendiri terhadap cara belajar yang digunakan, pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar, dan kemampuan untuk memonitor dan mengatur proses berpikir diri sendiri. Pengetahuan inilah yang masih sedikit siswa memilikinya. Padahal kalau banyak siswa yang memiliki pengetahuan metakognitif yang baik,
Aku yakin anak-anak bakal mandiri dalam belajar dan pasti bakal ada banyak anak pintar di Indonesia, sehingga ini berpotensi signifikan terhadap tingkat literasi dan numerasi anak-anak Indonesia. Pengetahuan metakognitif ini contohnya seperti seseorang yang menyadari bahwa dirinya lebih mudah memahami pelajaran kalau membuat catatan visual atau mind map, atau menyusun rencana belajar dengan memperhitungkan waktu dan tingkat kesulitan materi. Kalau kehidupan sehari-hari, pengetahuan metakognitif penting banget untuk meningkatkan efektivitas belajar, menyelesaikan tugas secara mandiri, dan menghadapi situasi yang membutuhkan penyesuaian strategi berpikir. Apakah siswa kalian sudah memiliki pengetahuan metakognitif? Atau justru kalian yang masih belum tahu bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan metakognitif anak? Keempat jenis pengetahuan ini saling melengkapi. Pengetahuan faktual menyediakan dasar informasi, pengetahuan konseptual mengaitkannya dengan struktur yang bermakna, pengetahuan prosedural mengarahkan tindakan, dan pengetahuan metakognitif mengawasi serta mengatur keseluruhan proses belajar. Kalau siswa kalian atau kalian sendiri memahami dan mengembangkan keempat jenis pengetahuan ini secara seimbang, cara belajar kalian akan jadi lebih efektif dan mampu menerapkan pengetahuan secara fleksibel dan bijak dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Jadi, sudah sampai di mana pengetahuan siswa kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Jangan lupa belajar dan jangan lupa mikir.